Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan rakyat dan faham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis. Pemerintah berkeyakinan melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini jutaan pekerja dapat memperbaiki kehidupannya dan juga penghidupan bagi keluarga mereka. Yang bisa saya sampaikan adalah bahwa DPR akan tetap terus membahas RUU Cipta Kerja. Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat Cina dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman pandemi COVID-19 demi politik dinasti. Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan kekuasaan, persekusi, intimidasi, dan kriminalisasi masih terus berlangsung. Seiring dengan itu, rezim mengajukan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang kini telah disahkan menjadi undang-undang. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut lebih dimaksudkan untuk dominasi oligarki ekonomi asing dan asing. Ya, secara hati-hati, transparan, terbuka, dan tentu saja dengan mengedepankan dan mengutamakan kesinambungan pelaksanaan dari hasil RUU Cipta Kerja ini sehingga mempunyai legitimasi yang kuat untuk bisa dipergunakan dalam membangun bangsa dan negara. Jadi apakah ini akan selesai atau tidak, apakah ini akan segera diselesaikan, saya tetap meminta DPR untuk melaksanakan hal tersebut. Dan kalau jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silahkan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK, Mahkamah Konstitusi. Pernyataan sikap FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center soal Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR RI menuai polemik di masyarakat. Kelompok gabungan yang terdiri atas Front Pembela Islam, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center secara resmi mengeluarkan 7 poin pernyataan sikap bersama menanggapi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Pernyataan sikap bersama tersebut ditandatangani langsung oleh masing-masing ketua umum pada hari Jumat, 9 Oktober 2020. Tanda tangan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Muhammad Rizik Syihab, juga tercantum dalam suara tersebut. Salah satu yang paling disoroti dalam pernyataan sikap gabungan itu adalah Undang-Undang Cipta Kerja dihadirkan untuk dominasi oligarki ekonomi asing dan asing. Lebih lanjut, undang-undang tersebut tidak berpihak pada tenaga kerja lokal. Berikut 7 poin pernyataan sikap bersama terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan sikap bersama Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama, Persaudaraan Alumni 212, dan HRS Center tentang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Mencermati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita nasional sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebijakan penyelenggaraan negara telah menegasikan prinsip kedaulatan rakyat dan faham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis. Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik Republik Rakyat Cina dengan tetap mendatangkan tenaga asing
yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman pandemi COVID-19 demi politik dinasti. Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan kekuasaan, persekusi, intimidasi, dan kriminalisasi masih terus berlangsung. Seiring dengan itu, rezim mengajukan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law yang kini telah disahkan menjadi undang-undang. Tidak dapat dipungkiri, kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja tersebut lebih dimaksudkan untuk dominasi oligarki ekonomi asing dan asing, dan tidak berpihak pada tenaga kerja lokal atau buruh. Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggara negara di bawah kepemimpinan yang zalim, yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila. Rakyat telah dikorbankan, masa depan, keutuhan, dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja maupun aksi-aksi dalam segala bentuk, baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat. 2. Menasihati dan meminta rezim beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezaliman terhadap rakyat sendiri. 3. Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan. 4. Mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki dan tidak menyerah terhadap berbagai kekejaman yang dilakukan rezim ini. 5. Mendesak segera dikeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. 6. Menuntut Presiden untuk menyatakan diri mundur, berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintahan. 7. Menuntut partai-partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan cukong asing dan asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat. 1. Mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya, baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat, dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat. 2. Menasehati dan meminta rezim beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezaliman terhadap rakyat sendiri. 3. Segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan. 4. Mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki dan tidak menyerah terhadap berbagai kekejaman yang dilakukan rezim ini. 5. Mendesak segera dikeluarkannya peraturan pengganti undang-undang Perpu yang membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. 6. Meminta kepada Presiden untuk menyatakan diri mundur atau berhenti sebagai Presiden karena ketidakmampuan dan tidak kompeten dalam menjalankan roda pemerintah. 7. Menuntut partai-partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan cukong asing dan asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat. Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan agar menjadi peringatan bagi rezim dan perhatian bagi segenap rakyat Indonesia. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jakarta, 9 Oktober 2020, 21 Safar 1442 Hijriah,
Ditandatangani Ketua Umum DPP FPI Kiai Ahmad Sobri Lubis, Ketua Umum GNPF Ulama Ustadz Yusuf Muhammad Martak, Ketua Umum PA 212 Ustadz Slamet Ma'arif, Direktur HRS Center Dr. Abdul Khair Ramadan MH. Mengetahui dan ditandatangani Dr. Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab, Imam Besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.